Udah Ki Japar gini, Ki Japar udah sabar aja. Mungkin ini semua yang Ki Japar rasakan sekarang, luka yang Ki Japar hidapkan sekarang itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan Ki Japar yang kemarin. Semua teguran, ini semua teguran. Tapi ingat, ini bukan berarti Allah nggak sayang. Pokoknya dengan inilah caranya Allah menghapus dosa-dosanya Ki Japar. Ini memang hasil dosa-dosa dari perbuatan saya, Mas. Tapi tolonglah bantu saya secepatnya untuk bertemu dengan kakakmu, Mas Rey, Mas. Terus gimana caranya? Ini sahabat bantu doa sahabat biar apa Ki Japar itu cepat sembuh sahabat. Bantu sahabat astagfirullahaladzim sahabat. Sampai Mas Rey itu sampai ke pondok. Karena yang bisa ngobatin itu cuma Mas Rey. Saya nggak. Astagfirullahaladzim Ki Japar. Jadi awal mulanya tuh gimana Ki Japar kok bisa kayak gini Ki Japar? Saya juga ini sebenarnya bingung gitu loh. Ki Japar tiba-tiba datang terus ngerintih kesakitan terus minta tolong sama saya. Sedangkan saya bukannya nggak bisa nolong Ki Japar, tapi saya benar-benar saya tuh nggak tahu tentang menyembuhkan penyakit Ki Japar. Aduh gimana nih netizennya? Karena tadi benar-benar karena kan tadi ini jadwal saya itu jaga pondok karena Mas Rey itu nggak ada di pondok kan. Jadi saya tuh di sini tuh sendiri dan tiba-tiba Ki Japar datang ngerintih kesakitan sahabat. Terus saya tanya kan kok bisa kayak gini kenapa? Terus Ki Japar bilang katanya dari awal lu kayak gatal-gatal. Terus mungkin karena Ki Japar garu-garukin sahabat. Karena kan saking gatalnya itu sahabat ya, itu sahabat. Itu sampai membusuk gitu sahabat. Itu lukanya itu, aduh kayak luka-luka bakar gitu sahabat. Dia kayak beruntusan jendel-jendel gitu sahabat. Ya Ki Japar pokoknya ini saya bukan nggak mau bantu Ki Japar, tapi memang benar-benar saya nggak tahu cara nyembuhkannya gimana. Soalnya yang bisa nyembuhkannya itu Mas Rey gitu. Sedangkan Mas Rey juga di pondok nggak ada Ki Japar. Tolonglah Mas Diki, pertemukan aku dengan Mas Rey. Gini Ki Japar, saya bukan nggak bisa nolong, nggak bisa, bukan berarti saya itu nggak mau manggil Mas Rey, tapi karena kan kondisinya Mas Rey nggak ada di pondok. Mas Rey juga keluar tuh bukan cuman main-main, tapi Mas Rey lagi ngisi pengajian. Kan nggak mungkin saya nelpon Mas Rey suruh balik gitu loh. Kan karena saya juga menghargain. Tolonglah Mas Diki, saya sudah tidak tahu. Gimana nih sahabat? Coba sahabat bantu komen sahabat. Aduh. Apa gini aja. Udah Ki Japar. Iya. Ki Japar tahan dulu. Karena kalau Ki Japar kayak gini makin sakit yang ada Ki Japar. Yang ada Ki Japar gini makin sakit. Udah coba gini aja Ki Japar tahan dulu sebentar. Nanti mungkin sebentar lagi entah berapa jam lagi Mas Rey balik Ki Japar. Ini saya kalau Ki Japar kayak gini saya yang bingung nanti. Yang ada saya yang bingung karena kalau Ki Japar terus merasa sakitan terus menjerit gitu, yang ada saya masih makin bingung gitu loh. Kayak mana caranya nyari jalan keluarnya ini karena kan kondisinya nggak Mas Rey. Mas Diki ada cara lain sambil menunggu Mas. Enggak, itu kok bisa kayak gitu gimana Ki Japar? Coba jelaskan dulu, jelaskan. Kok bisa sampai membusuk itu, coba jelaskan. Biar netizen juga pada tahu. Coba sahabat kalian dengar sahabat penjelasan dari Ki Japar sahabat. Coba Ki Japar jelaskan Ki Japar biar jelas netizennya dengarnya. Coba tolong jelaskan. Panas. Pas sakit dan seperti inilah jadinya Mas Diki. Terus Ki Japar garu-garu gitu. Ya. Itu panasnya coba jelaskan. Maksudnya panas itu kayak mana gitu kok? Panas bercampur gatal luar biasa. Mungkin ini
dosaku pada Mas Rey. Hanya dia yang bisa mengobatiku mungkin, Mas Diki. Jangan ngomong gitu juga Ki Japar, nggak boleh kita ngomong sembarangan kayak gitu. Ah, Mungkin ya kalau misalkan ini Mas Rey ada di sini, mungkin saya langsung ke depan langsung manggil Mas Rey. Ki Japar ini saya bukan nggak mau nolong karena Ki Japar itu orangnya jahat, saya bukan berpikiran kayak gitu Ki Japar, tapi ya mau gimana lagi coba, karena pula Ki Japar tuh datangnya mendadak. Karena kondisinya sekarang itu saya tuh sendiri di sini karena tim-tim Mas Rey lain pada pergi semua gitu, lagi ada keperluan di luar. Tolonglah Mas Diki, cepat pertemukan. Sakit, panas dan rasanya pun terlalu bau Mas Diki. Astagfirullah. Tapi bener sahabat, nggak usah. Tapi tadi saya bukannya baru sadar sekarang, tapi saya tuh udah merasa bau, tapi kan saya ngomongnya gak enak sahabat sama Ki Japar sahabat. Emang bener-bener busuk sahabat. Tadi memang dari awal Ki Japar masuk itu udah merasa bau sahabat, tapi kan saya gak enak ngomongnya kan, takutnya Ki Japar tersinggung gitu, makanya saya pendem aja gitu. Karena Ki Japar ngomong gini terpaksa saya ngomong. Emang bener itu baunya tuh kayak bau borok apa luka-luka bakar, pokoknya bau busuk sahabat, gak enak baunya sahabat. Udah gini aja Ki Japar istighfar, Ki Japar banyak-banyak zikir dalam hati. Siapa tahu kan kalau Ki Japar banyak zikir, banyak selawat dalam hati, Ki Japar tuh bisa meredakan rasa sakitnya gitu, walaupun nggak 100% tapi kan agak meredakan sedikit gitu rasa sakitnya. Karena saya benar-benar saya tuh buntu Ki Japar, saya nggak tahu harus gimana lagi, cari jalan keluar gimana saya nggak tahu. Kalau misalkan saya tuh pandai mengobati ataupun tahu lah cara nyari jalan keluarnya gimana biar rasa ini tuh nggak terlalu sakit, mungkin saya udah mengatasi dari tadi Ki Japar, tapi saya memang benar-benar awam, nggak tahu, saya buntu. Jadi saya mau ngelakuin apa juga nggak tahu gitu. Memang ini juga saya lihat makin parah sahabat, kayaknya sahabat ya. Saya lihat sahabat itu darah itu terus ngalir sahabat, nggak darah maksudnya kayak nanah itu sahabat, itu yang bikin busuk itu nanahnya tadi sahabat. Pokoknya busuk campur amis sahabat. Busuk itu dari nanahnya dan amis itu dari darah terus mengalir terus sahabat. Ini bahkan sampai bolong sahabat ini. Itu gigi sampai nampak sahabat, itu kayak gigi rahangnya itu sampai nampak sahabat, gigi rahangnya. Kenapa saya seperti ini Mas Diki? Saya nggak tahu Ki Japar. Padahal saya sudah benar-benar bertobat. Saya benar-benar sudah insaf ilahi ta'ala. Iya, saya percaya, netizen juga pasti pada percaya. Jelas-jelas yang kemarin itu tobatnya kan udah diperlihatkan lah secara langsung dengan netizen Mas Rey, terutama saya juga. Saya yakin mereka pasti pada percaya semua. Jadi Ki Japar jangan berpikiran yang enggak Ki Japar. Udah gini aja Pak Ki Japar kan pengen redanya apa rasanya itu agak reda kan. Apa enggak kita sama-sama selawatan aja. Kita sama-sama selawatan aja, siapa tahu Ki Japar ngikut selawat sama saya, lukanya itu nggak terlalu sakit kayak sekarang ini Ki Japar. Udah baik sahabat, saya bakal mengajak Ki Japar itu untuk berselawat sama-sama sahabat ya. Mudah-mudahan dengan beliau berselawat rasa sakitnya tuh sedikit reda sahabat, walaupun nggak sepenuhnya. Jadi ini saya jelaskan lagi sahabat ya, tadi memang benar-benar itu benar mendadak kali sahabat. Tiba-tiba itu dari sana itu arah atau berapa meter tuh jerit-jerit sahabat. Aduh, saya kira orang kepleset apa gimana, karena kan dari sana kan rawan juga sahabat ya. Jadi saya lihat lah siapa tuh, saya sendiri rupanya Ki Japar, terus saya datengin, saya bawa ngajak kemari kan, saya ngajak duduk, rupanya itu kok aromanya beda sahabat. Itu saya sebelum itu belum ngeliat mukanya, itu belum tahu saya kalau mukanya tuh kayak gini sahabat, mukanya nggak kayak gini itu saya belum tahu jelas. Jadi saya kira tuh bau busuk itu entah bangkai tikus apa gimana kan, saya lihat rupanya ini sahabat, ini busuk sahabat, ini kayak meruntus sudah jendol, terus kayak nana nih darah ngalir sahabat. Terus ini kayak mungkin karena saking gatalnya sahabat itu dia garukin sahabat, mungkin garuknya itu bukan pakai tangan, pakai benda atau pakai kayu tuh, makanya sampai nggak kerasa Ki Japar tiba-tiba bolong itu, gusi garangnya itu nampak sahabat, gusi garangnya sahabat ya sahabat, lembut sekali sahabat itu sahabat. Astagfirullahaladzim sahabat, saya nggak tega sahabat melihat sahabat. Udah sahabat, kita sama-sama salawat sahabat. Ini ada saya jelaskan gimana ceritanya kok bisa Ki Japar bisa kayak gini sahabat ya. Sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jabar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ismiru wa khori anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan sahabat yang ngikuti saya berselawat tadi, kegiatan sahabat yang udah ngikuti tadi mudah-mudahan diperlancar dan semua kegiatannya itu dipercepat sahabat. Gimana Ki Japar setelah melantunkan sholat gimana sahabat? Apa Ki Japar? Udah agak reda belum? Lumayan, tapi tepatlah kan. Ya ini saya sebenarnya bisa menelpon Ki Japar, tapi kan nggak mungkin saya nelpon, takutnya Ki Japar tahu sendiri kan gimana kalau misalnya Mas Ring selawat isi majelis lagi asik-asik di sana berselawat sama-sama, tiba saya telepon kan saya juga takutnya nyinggung mereka yang di sana Ki Japar. Kalau Mas Ring juga, kalau Mas Ring sebenarnya nggak masalah, tapi kan yang lain ini apa Ki Japar. Nanti saya sudah tidak tahu lagi panas menggata. Udah Ki Japar gini aja, Ki Japar dalam hati baca-baca zikir, entah baca-baca sholawat, pokoknya banyak-banyak sabar aja lah gitu. Mudah-mudahan Mas Ri bentar lagi balik Ki Japar. Karena kalau Ki Japar terus kayak gini ada saya makin bingung. Saya tahu, saya paham sakitnya kayak apa. Karena lukanya sudah paham Ki Japar separah apa sakitnya gitu. Jadi saya juga paham, bisa memahamin. Tapi ya saya juga gimana, bukan saya nggak mau nolong. Tapi saya memang benar-benar nggak tahu Ki Japar. Saya nggak tahu harus gimana, perbuatan apa yang bisa membantu Ki Japar. Bener apa netizen? Kalau saya ngasal aja lah, cari jalan keluar, takutnya yang ada makin parah, sahabat. Karena makanya saya lebih memilih Mas Ri. Udah gini aja Ki Japar, pokoknya zikir-zikir aja dalam hati bersama. Pokoknya udah lupakan aja rasa sakitnya, jangan terlalu dirasakan gitu. Biar lukanya itu nggak terlalu terasa sakitnya gitu Ki Japar. Coba Ki Japar jelaskan gimana tadi rasanya kayak mana dari awal tadi sama sekarang, coba jelaskan. Memang agak beda. Pokoknya yang kuat Ki Japar biar netizen pada dengar. Memang ada sedikit perbedaan, tapi mungkin terlalu panas masih terasa sedikit.
Iya, saya paham. luar biasa. Tadi kan nggak sakit tadi kan gara-gara Kijapar selawatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat yang ada Kijapar ini, Kijapar tuh bisa apa namanya? Udah gini aja Kijapar. Jadi Kijapar ini ngerasain kayak gini tuh udah berapa lama gitu? Maksudnya udah berapa hari gitu? Sebelum separah ini seberapa hari dan? Udah Kijapar gini, Kijapar udah sabar aja. Mungkin ini semua yang Kijapar rasakan sekarang, luka yang Kijapar hidapkan sekarang itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan Kijapar yang kemarin. Jadi gini aja apa Kijapar, bukan berarti dengan Kijapar mendapatkan luka yang kayak gini tuh bukan berarti Allah benci sama Kijapar. Ya mungkin ya mudah-mudahan aja dengan luka ini tuh bisa menghapus dosa-dosa Kijapar yang kemarin-kemarin gitu. Jadi Kijapar mohon bersabar gitu, karena ini semua teguran. Tapi ingat, ini bukan berarti Allah nggak sayang. Pokoknya dengan inilah caranya Allah menghapus dosa-dosanya Kijapar, buatan Kijapar yang kemarin. Biarlah, mungkin ini memang hasil dosa-dosa dari perbuatan saya. Tapi tolonglah bantu saya secepatnya untuk bertemu dengan kakakmu Mas Rey. Iya Kijapar, tapi saya belum tahu Mas Red pulangnya itu apa gitu. Karena kalau Mas Red udah keluar dari pondok itu saya nggak tahu jelas pulangnya apa. Jadi saya bukannya nggak mau manggil, udah pokoknya Kijapar banyak-banyak aja bersabar. Zikir-zikir jangan lupa, selawatan jangan lupa. Kalau zikir udah selesai lanjut selawatan, kalau selawatan udah selesai lanjut zikir lagi, ulang-ulang aja. Siapa tahu dengan Kijapar ngelakuin apa sih itu bisa meredakan sedikit terus sakitnya gitu. Kasih. Ya Kijapar sama-sama. Walaupun saya nggak bisa membantu banyak, setidaknya kan saya bisa nyari gitu gimana caranya bisa meredakan sakitnya itu gitu. Mas Rey pergi bukan karena dia masih sakit hati padaku kan? Enggak Kijapar, enggak. Mas Ri pergi dari sini tuh bukan berarti Kijapar tuh udah nyakitin hatinya Mas Ri, enggak. Mas Ri keluar itu karena ngisi pengajian di luar, selawatan di luar. Makanya tadi saya bilang saya nggak tahu pulang entah kapan. Karena kalau Mas Ri udah pulang, entah udah keluar dari pondok, itu belum tahu jelas pulang kapan. Kalian selalu berbaik hati padaku yang sudah selama ini berbuat jahat pada kalian. Pokoknya Kijapar jangan mikiri, udah lupakan aja yang kemarin, lupakan aja. Saya yakin mereka juga udah memaafkan, udah maklumin. Jadi Kijapar gak usah mikirin lagi, udah lupakan aja, pikirin yang sekarang ini. Yang dulu biarlah yang dulu. Pokoknya udah jangan dikit-dikit, hapus aja. Pokoknya jangan sampai Kijapar itu kembali lagi ke yang kayak kemarin Kijapar. Pokoknya Kijapar fokus saja dengan kegiatan dan gimana ya, jalan yang Kijapar pilih sekarang ya. Pokoknya fokus saja ke sini dulu. Jangan pernah mikirin yang kemarin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga Allah selalu memberi kebaikan kepada kalian. Amin. Berarti Kijapar pokoknya di sini aja dulu sampai Mas Ri kembali. Pokoknya nanti saya bakal siapkan apa keperluan Kijapar. Pokoknya Kijapar tenang aja di sini. Pokoknya saya bakal jagain Kijapar lah. Pokoknya Kijapar saya bukan nunda-nunda waktu Kijapar ya. Bukan berarti saya nutupi Mas Ri, enggak ya Kijapar. Saya mohon maaf karena saya memang benar-benar nggak tahu Mas Rita kapan pulangnya. Tapi ya mudah-mudahan aja Kijapar juga doakan aja secepatnya Mas Rita balik ke pondok. Jadi ini Kijapar di sini aja, nanti saya bakal ngambil air hangat sama saya bukan air hangat nanti lah, saya biar badannya tuh relax Kijapar. Pokoknya saya bakal membuatkan
biar Ki Japar nyaman ada di sini sampai Mas Ri kembali ke pondok. Gimana Ki Japar? Masih sakit Ki Japar? Sakit panas sekali Mas Diki. Makin sahabat lukanya makin lebar Ki Japar. Ki Japar lukanya makin lebar sahabat. Semoga Mas Ri cepat pulang. Iya amin. Udah saya bakal doakan terus biar Mas Ri balik. Itu yang dirasakan Ki Japar gimana Ki Japar? Panas dan gatal Mas Diki. Aduh. Udah apa nggak zikir aja dulu. Saya memang nggak tahu nih harus gimana cara berdoa. Yang sahabat bantu doa sahabat biar Ki Japar itu cepat sembuh sahabat. Bantu doanya, pokoknya jangan lupa terus mendoakan Ki Japar biar lukanya tuh cepat pulih sahabat. Astagfirullahaladzim. Sahabat luka sahabat, astagfirullahaladzim sahabat. Ya karena ini kan menggambarkan perilaku beliau dulunya sahabat, perilaku beliau yang kemarin itu sahabat. Jadi dengan Ki Japar mendapatkan luka kayak gini itu bisa menghapus dosa-dosanya sahabat. Karena kalau dibilang dosanya Ki Japar tuh ya dibilang gimana sahabat, ya bukan berarti saya sok tahu dengan dosa-dosa setiap orang gitu kan. Tapi saya udah, dan kalian pasti udah bisa menilai gitu kan. Karena dengan perbuatan Ki Japar yang sangat kejam, bahkan dia ini dibilang kayak memukuli bahkan menyandra temannya sendiri yaitu si Pangkar, dikarenakan si Pangkar tuh udah bertobat dan menuju ke jalan yang benar. Tapi mungkin karena beliau ini sakit hati, karena kan dulu kan beliau ini kayak salah satu seorang pendiri pondok, dan dulunya dia itu pondoknya itu kayak nggak jalan dikarenakan kurangnya para santri sahabat. Santri itu pada keluar semua dikarenakan mungkin kurang nyaman. Jadi beliau ini tuh mencari jalan keluar apa gimana, terus mencoba Pangkar sahabat. Jadi entah kenapa dengan hasutan si Pangkar dia ini itu gabung dengan jalannya si Pangkar gitu sahabat. Terus pas dia udah gabung, Pangkarnya itu ternyata ada tobat, makanya dia sakit hati di situ. Makanya di situ ada nyandra si Pangkar dan nyambukin si Pangkar dengan bahasa Asro juga sahabat. Bahasa Asro itu dan si Ki Japar itu kerjasama untuk memukuli ataupun menyandra si Pangkar. Mungkin perbuatannya itu inilah sekarang yang dia dapatkan sahabat. Ya mudah-mudahan aja dengan dia mendapatkan luka ini itu bisa, ya mudah-mudahan aja sahabat ya, dengan dia mendapatkan luka ini dia tuh bisa sadar sahabat. Coba Ki Japar ngomong lagi Japar. Saya bersumpah Mas Diki, andai proses kesembuhan ini bisa aku dapatkan dan melalui Sirai, memang aku akan berjanji pada kalian untuk menjadi abdi kalian sekaligus jalan di jalan Allah. Billahi ta'ala Mas Diki, tidak ada sedikit pun niat terlintas di benakku untuk berbuat jahat lagi Mas Diki. Ya Ki Japar saya percaya. Tapi Ki Japar jangan sampai kalau ini tuh udah sembuh Ki Japar tuh kembali lagi kayak dulu. Ki Japar jangan sampai Ki Japar. Udah pokoknya teguran dari Allah gitu aja. Dan bukan berarti Ki Japar itu dibenci sama Allah dikarenakan mendapatkan luka kayak gini. Itu cuma untuk menghapus dosa-dosanya Ki Japar kemarin. Untuk menyadarkan Ki Japar, walaupun Ki Japar mendapatkan luka ini tuh ketika Ki Japar tuh udah tobat. Saya percaya kok, bukan berarti Ki Japar mendapatkan luka gatal dan panas kayak gini itu dikarenakan Ki Japar tuh tobat bohong. Enggak, saya udah tahu kok. Saya paham, pasti ini semua kayak cara Allah menghapus dosa Ki Japar. Karena cuma cara inilah yang bisa menghapus dosa Ki Japar, ada lagi. Makanya kalau ini udah sembuh, kan mudah-mudahan dosa Ki Japar yang kemarin kan diampunin. Itu Ki Japar perbanyak ngelakuin kebaikan, terus cari orang yang ibaratnya udah Ki Japar jolimin ini, udah Ki Japar jahatin, cari Ki Japar. Orang yang udah Ki Japar jahatin itu cari, kalau memang dia masih hidup, cari dia, terus minta maaf ke dia Ki Japar. Ki Japar pasti udah kan, ada kan kayak ngejahatin orang-orang yang nggak bersalah, pasti ada kan. Ya. Udah itu Ki Japar cari orangnya di mana. Kalau dia masih hidup cari. Kalau misalnya Ki Japar nggak tahu, cari keluarganya, terus tanya ke keluarganya di mana dia sekarang. Terus Ki Japar minta maaf ke dia. Siapa tahu dengan Ki
Ki Japar meminta maaf ke dia, Ki Japar tuh udah bisa menghilangkan rasa kayak gini lagi gitu. Pokoknya Ki Japar inget perkataan tadi saya yang bilang cari orang yang Ki Japar jolimin. Ki Japar ya. Insyaallah Mas Diki. Penting. Saya tidak akan pernah kembali ke masa lalu lagi Mas Diki. Ki Japar itu. Jangan sampai Ki Japar. Itu pokoknya yang Ki Japar pilih kemarin tuh jalan yang sangat buruk sahabat. Bener gak sahabat? Jangan sampai Ki Japar kalau luka ini sembuh, Ki Japar tuh ingkar dari omongannya tadi. Yang katanya kalau ini sembuh saya bakal berjanji gak mau seperti itu lagi. Itu ingat Ki Japar ya. Jangan sampai ngingkarin omongan ini. Tetap ingat aja Ki Japar. Karena saya yakin suatu saat pasti lukanya itu bakal tertutup, bakal sembuh Ki Japar. Karena ya gimana Ki Japar ya. Inilah cara Allah menegur kita. Ini masih sedikit, ini masih ringan Ki Japar. Ini masih ringan. Ini masih teguran yang sangat ringan Ki Japar. Bahkan ya saya yakin di luar sana juga ada yang lebih parah dari itu. Makanya Ki Japar tuh bersyukur aja. Allah tuh negur gini bukan berarti nggak sayang Ki Japar. Allah tuh negur gini tuh itulah cara mengingatkan. Makanya Ki Japar tuh jangan lupa untuk ingat terus kayak sholat tadi rumah Ki Japar tadi manapun, terus jangan lupa sholawatan itu Ki Japar. Ya Mas Diki. Tapi kira-kira para netizen bisa tidak memaafkan saya? Nah, mereka udah memaafkan. Coba sahabat komen sahabat sebanyak-banyaknya. Kalian memaafkan Ki Japar nggak? Komen sahabat. Komen sahabat. Udah pokoknya Ki Japar tenang aja. Netizen pasti juga memaafkan. Kan nggak mungkin Mas udah maafkan, terus saya udah memaafkan, terus yang lain juga udah dimaafkan. Kan nggak mungkin netizen juga nggak mau memaafkan, nggak mungkin. Udah pasti netizen itu yang mudah-mudahan dari antara ratusan bahkan ribuan netizen udah pasti insya Allah mereka itu memaafkan perilaku Ki Japar. Udah Ki Japar bilang apa ke netizen, coba netizen ini saya minta mohon doanya biar cepat sembuh, coba bilang. Walaupun tidak jelas dan menahan rasa sakit dari lubuk hati yang paling dalam, saya kepada netizen sekalian, sudilah kiranya kalian memaafkan saya atas perbuatan saya dahulu yang telah kejam kepada keluarga Mas Rey dan para warga yang telah sewenang-wenang hanya untuk mengejar nafsu keduniawian saya. Dan inilah sekarang mungkin yang harus saya terima akibatnya. Tapi tolonglah kiranya kalian sudi memaafkan semua kesalahan saya. Saya sudah tidak tahan lagi Mas Diki. Iya, Ki Japar. Udah lanjut ngomong aja Ki Japar. Jadi mereka juga bakal percaya. Sedangkan Ki Japar aja udah ngerasain sakit kayak gini, Ki Japar masih sempat ngomong. Ya, tapi saya malu pada mereka Mas Diki. Enggak apa-apa Ki Japar, udah nggak ada kata malu kalau misalkan kita tuh mau minta maaf, nggak ada kata malu Ki Japar. Udah lanjut perkataan tadi Ki Japar. Lanjutin Ki Japar. Tolonglah di mana kalian berada, maafkan saya. Dan semoga juga Mas Rey juga mau mengobati rasa sakit yang saya alami saat ini. Dan para sahabat sekalian, doakan segera Mas Rey cepat pulang. Begitu sahabat ya. Jadi mohon dimaklumin sahabat kalau misalkan suara Ki Japar kurang jelas itu dikarenakan dengan mukanya sangat panas itu sahabat. Jadi dia itu nan sakit tapi dia paksakan untuk berbicara apa supaya kalian mau memaafkan Ki Japar. Jadi mau dimaklumin kalau suara Ki Japar tuh kayak sedikit samar-samar, mau dimaklumin aja sahabat ya, karena saya pasti kalian juga paham kan gimana rasa sakitnya gitu, dari lukanya, dari itu bahkan sampai tembus itu kulit pipinya tuh sampai tembus sahabat. Ini mungkin nih kalau misalkan
tadi lah nggak jumpa sama saya, itu mungkin rasa sakit itu bakal lebih parah sahabat. Kenapa? Dia itu nggak tahu sahabat mau lari kemana lagi, nggak tahu, udah bingung. Untungnya tadi dia di sini tuh ada di saya. Coba di pondok ini nggak ada siapa-siapa, mungkin dia bingung sahabat. Dia mau kemana lagi? Dia mau minta tolong sama siapa? Karena dia tuh udah nggak punya siapa-siapa. Mau balik ke pondok, di pondok dia aja pun itu saya rasa pun udah nggak ada penghuninya lagi pondoknya sahabat. Karena apa? Karena pondoknya itu udah nggak jalan lagi sampai sekarang. Saya ya sebenarnya sih mikir juga sahabat ya, dengan dia itu mana sakit, tolonglah Mas Ri cepat pulang. Kawan saya juga berani tidak. Saya tidak akan pernah lagi berbuat seperti ini, berbuat dosa lagi. Saya sudah tobat. Aduh, panas sekali. Gatal. Tolonglah Mas Diki. udah Ki Jabar, nanti saya udah tunggu aja Mas Rebe pulang ke pondok. Tapi walaupun kita belum tahu nih, kita berdua belum tahu kapan Mas Rebe bakal balik ke pondok. Intinya kita sabar aja dulu. Ki Jabar sabar aja dulu sampai Mas Re itu sampai ke pondok. Karena yang bisa ngobatin itu cuma Mas Re. Saya nggak bisa, dan yang lain juga nggak bisa. Makanya dari itu Ki Jabar banyak sabar. Kalau Ki Jabar nggak udah merasa sabar, ya Ki Jabar udah Ki Jabar tenang aja dulu. Kok jangan dirasakan. Kalau nggak dirasakan mungkin kan tiba-tiba Mas Ri balik. Kalau Ki Jabar merasakan, yang ada malah kerasa kali gitu lamanya. Udah Ki Jabar sabar aja dulu. Udah anggap aja mungkin Mas Ri bentar lagi nyampe ya. Udah gitu aja Ki Jabar. Ya walaupun belum tahu nih ya. Tapi saya minta tolong sama Mas Diki. Temani saya sampai Mas Ri pulang. Iya, saya di sini. Saya bakal nunggu di sini sampai Mas Ri pulang. Pokoknya nanti saya bakal mencukupin apa kebutuhan Ki Jabar di sini, walaupun nggak terlalu cukup Ki Jabar. Udah sahabat, ini saya bakal membuatin air hangat untuk Ki Jabar. Jadi ini saya akhir dulu sahabat ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.